Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Erik Arsada. Pada kesempatan kali ini kita akan membuat video tentang analisa sebuah komputer ya, PC bukan laptop. Analisa sebuah komputer yang mana ketika kita nyalakan CPU-nya, sudah nyala CPU-nya tapi tidak tampil di layar monitor. Ini sebabnya kenapa? Setelah ini kita akan bahas, kita akan kupas dan kita akan analisa. Tapi sebelum ke pembahasan, jangan lupa subscribe terlebih dahulu. Bagi Anda yang belum subscribe, nyalakan juga loncengnya untuk mendapatkan update video terbaru. Oke teman-teman, langsung saja kita mulai videonya. Di sini saya pernah mengalami problem yang mana dalam menyalakan PC-nya itu indikator powernya, tombol powernya itu menyala merah tapi tidak tampil pada layar monitor. Itu sebabnya kenapa. Kalian jangan buru-buru beranggapan bahwasanya ketika CPU-nya nyala dan tidak tampil di layar monitor itu berarti CPU-nya yang rusak, motherboardnya yang rusak, harus ganti mesin, harus ganti motherboard. Tidak seperti itu teman-teman. Tapi kita lakukan langkah-langkah yang ringan terlebih dahulu. Kita cek hal-hal yang sepele terlebih dahulu. Pertama, yakni kita cek kabel VGA atau HDMI-nya, kabel yang menghubungkan antara CPU dan juga monitor. Apakah kabel itu sudah terpasang dengan benar? Terkadang kabel itu longgar sehingga mengakibatkan tidak bisa tampil di layar monitor. Ini monitornya ya. Ini tidak saya nyalakan karena ini normal, ini tidak rusak. Ini hanya sebuah hiasan kita peragakan di sini ya. Kemudian setelah kita cek kabelnya, ternyata kok kabelnya bisa, maka problemnya dari kabel tidak terpasang dengan benar. Tapi kalau tidak bisa, kalian bisa mengganti kabel tersebut. Kita ganti dengan kabel yang baru yang normal. Kalau dipasang ternyata tidak bisa, maka problemnya bukan dari kabel tersebut, bisa dari hal yang lainnya, yaitu dari RAM-nya. Bisa jadi RAM-nya itu kotor. Jadi kalau RAM-nya itu kotor, kita buka terlebih dahulu casing CPU-nya. Ini nanti kita buka RAM-nya kita ambil, kita bersihkan dengan penghapus, kita gosok yang kuningannya pada RAM, kuningan pada RAM kita gosok. Setelah kita gosok, kita bersihkan, kita pasang lagi. Kalau nyala berarti RAM-nya yang kotor. Tapi kalau setelah dibersihkan tidak bisa juga, maka bisa jadi itu motherboardnya, baru mesinnya. Kita analisa, kita teliti apakah mesinnya rusak, motherboardnya rusak. Kalau rusak bisa diperbaiki, kita perbaiki. Tapi kalau tidak bisa, maka harus mengganti motherboard. Dan ini kalau sudah ganti motherboard itu sudah parah kerusakannya ya. Saya sendiri pernah mengalami hal tersebut, tidak bisa nyala, padahal di sini sudah nyala tombol powernya, tapi di monitor tidak bisa nyala. Sudah saya coba, sudah saya cek kabelnya, ternyata masih tidak nyala. Saya ganti kabelnya dengan kabel yang baru, ternyata juga tidak menyala juga. Saya bersihkan RAM-nya, saya buka RAM-nya, saya bersihkan, saya gosok dengan penghapus, juga tidak bisa. Dan setelah saya cek lagi, ternyata motherboardnya rusak. Karena saya tidak bisa membenahi motherboard, maka saya ganti dengan motherboard yang baru. Dan alhamdulillah sekarang bisa nyala lagi. Dan itu terjadi pada 3 komputer, 3 PC ya. Seperti itu semua. Di motherboardnya kena, maka harus diganti. Ya, untuk beli motherboard sendiri sih kita sesuaikan dengan spek sebelumnya. Kalian bisa membelinya di online atau di toko-toko terdekat di area kalian yang jualan spare part komputer. Tanya aja, tapi rata-rata mereka yang jualan spare part komputer itu jarang nyetok ya, jarang. Mereka biasanya beli online juga, beli di toko-toko besar. Dan toko-toko besar itu biasanya di daerah-daerah besar juga. Kalau di daerah terpencil seperti di daerah saya, di Bangil, di Gempol, di Pasuruan Kota, jarang yang ada. Biasanya kalau kita mau beli itu inden, ya sama aja. Kalau inden, penting kita beli sendirilah, beli online. Tapi resikonya kalau beli online itu, kalau ada kegagalan dalam artian kecacatan, kalau ada kecacatan ya kita tanggung sendiri. Sulit untuk kembali kalau beli online itu. Ya harus berhati-hati juga kalau beli online ya. Tapi kalau di toko kita bisa mengembalikannya langsung. Biasanya ada garansi, ada kartu garansinya juga, itu bisa kita kembalikan. Mereka mau bertanggung jawab karena ketika mereka kulakan barang itu pasti dicek terlebih dahulu ya, dicek. Setelah dicek maka
Kalau bisa dibeli, kalau tidak ya ditukar. Dan ketika sudah dicoba kemudian dijual kepada kita kok tidak bisa, maka itu tergolong bisa kembali, bisa dapat garansi ya, tergantung dari tokonya masing-masing sih. Saya rasa cukup video kali ini ya, analisa kenapa CPU-nya menyala tapi tidak tampil di layar monitor. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe video ini. Sampai jumpa pada video dan tutorial berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.